bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Para pemirsa yang budiman, kembali berjumpa bersama saya Ustadz Subur dalam acara kajian Safinatun Najah fi Usuluddin wal Fiqh online. Yang alhamdulillah kita sudah masuk ke episode 4. Dan kali ini sebelum kita mulai, marilah kita hadiahkan Al-Fatihah kepada pengarang kitab ini, Al-Musannif hadil kitab Al-Fatihah. Mari kita mulai kajian kita kali ini. Yang punya kitab silakan dibuka kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki kono pasal sawiji. Al-ma'u utawi banyu qalilun iku qalilun ana kang sadhedhe wa kathirun lan ana kang akeh. Al-qalilu utawi banyu kang sedhithik iku ma banyu dunal qullataini kang kurang saking 20. Wal kathiru lan utawi banyu kang akeh iku qullataini 20 fa aktsar mangkal luwih akeh. Al qalilu utawi banyu kang sedhithik iku yatanajjasu dadi najis apa qalil biwuku'in najasati sebab tumibane najis fihi ing dalam qalil wa illam yatakhayyar lan senajan seorang owah apa qalil wal ma'u tawi banyu al kathiru kang akeh iku la yatanajjasu ora dadi najis apa kathir illa idza takhayyara kejaba tatkalane owah opo tokmuhu rasane kafir au launuhu utawa warnane kafir au rihuhu utawa ambune kafir. Jadi kepada pasal kali ini kita akan membahas tentang air. Jadi air itu secara garis besar ada dua, secara kuantitas ya. Secara kuantitas atau banyaknya air, maka fikih membaginya menjadi dua. Yang pertama adalah air dua kula. Yang pertama adalah air sedikit. Air sedikit yaitu air yang kurang dari 2 kula. Yang kedua yaitu air 2 kula atau lebih. Jadi air sedikit ini ketika terkena najis, air yang kurang dari 2 kula ini ketika kecipratan najis, umpama airnya terkena percikan pipis, maka air tersebut menjadi najis walaupun tidak ada perubahan dalam air itu. Walaupun air itu warnanya tetap bening, baunya juga nggak berubah atau rasanya juga nggak berubah, tapi air sedikit tersebut terkena najis, maka air tersebut dihukumi najis. Yang kedua, kemudian yang kedua adalah ada air 2 kulah atau lebih. Air 2 kulah atau lebih ini ketika terkena najis, tapi tidak berubah warnanya tetap, airnya bening, terkena cipratan najis dia tetap bening, kemudian rasanya juga tidak berubah, maka air tersebut dinyatakan tetap suci sehingga boleh berwudu atau untuk mandi seperti itu. Ya, mungkin dari tadi Anda semua bertanya-tanya, berapa sih 2 kulah itu? Nah, kita jelaskan terlebih dahulu historisnya ya. Untuk satuan volume benda cair pada era Nabi Muhammad SAW sampai 2 abad setelahnya itu menggunakan kulah ya. Menggunakan kulah.
belum menggunakan liter, karena liter itu baru digunakan pada tahun 1700-an. Yang pertama kali menggunakan adalah orang Prancis seperti itu. Jadi sebelum itu berarti sampai tahun 900-an di negeri Arab itu masih menggunakan kulah ya. Satuannya biasanya ada kulah, mud, sok gitu ya biasanya ya satuan. Kalau Anda baca hadis-hadisnya itu biasanya akan keluarnya satuannya kulah, mud, sok. Kemudian seiring berjalannya waktu sekarang menggunakan liter. Berapa liter sih? Berapa liter sih dua kulah ini? Nah, ketika Anda membaca beberapa referensi, maka banyak sekali versi dua kulah ini berapa liter. Namun saya melihat ada yang menarik dalam sebuah kitab Syarah Safinatul Najah berjudul Ghayatul Muna karangan Imam Muhammad bin Ali, itu menyatakan bahwasanya dua kulah ini adalah 216 liter. Nah terus bagaimana? Nggak mungkin kan kita bikin kolam sambil bawa literan, seliter nggak mungkin. Bagaimana cara mengukur atau membuat kolam yang ukuran dua kulah ini? Nah, dalam kitab tersebut dijelaskan bahwasanya untuk bentuknya kubus atau kotak, maka diperlukan panjang 1/4 hasta kali lebar 1/4 hasta kali tinggi 1/4 hasta. Nah, 1 hasta ini sekitar 48 cm. Jadi lebih gampangnya aja, sekarang cm ya, lebih gampangnya saja berarti ketika membuat kolam ukuran dua kulah ini minimal panjangnya 60 cm, lebarnya 60 cm, tingginya 60 cm, maka itu sudah dinyatakan dua kulah seperti itu. Karena akan timbul volume airnya adalah 216.000 cm3 atau 216 liter. Atau Anda membuat dalam dimensi yang lain, umpama panjangnya 1 meter, lebarnya 1 meter, nah tingginya 20 cm, maka hasilnya sama saja, itu dua kulah. Kira-kira dua kulah itu minimal segitu ya. Jadi sudah ada gambaran ya, panjangnya 60 cm, lebarnya 60 cm, tingginya 60 cm. Itu kalau dimasukin air, itu insya Allah kurang lebih akan timbul 216 liter air. Nah, jadi itulah minimum air dua kulah. Nah, air dua kulah ini ketika kecipratan najis tapi warna, rasa dan baunya itu tidak berubah, maka itu dinyatakan boleh untuk bersuci. Nah, makanya orang dahulu kalau bikin kolam itu biasanya kolamnya besar-besar. Itu orang dahulu itu sangat hati-hati agar kalau kecipratan najis maka airnya tidak najis seperti itu. Nah kalau sekarang kan kolamnya kecil-kecil ya, karena kurang hati-hati nih dalam membuat kolam. Jadi saya sarankan kalau Anda membuat kolam di rumah itu yang besar saja sekalian, agar kalaupun kecipratan najis yang sedikit maka tidak terkena najis seperti itu. Ingat ya, dua kulah itu kurang lebih 216 liter atau minimum 60 cm kali 60 cm kali 60 cm. Demikian saja episode kita kali ini. Mudah-mudahan dengan mengaji kali ini kita mendapat barokah dalam kehidupan dunia dan kita selamat di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.